Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhajir Swabirin dari jurusan PAI IAIN Ponorogo. Kepada seluruhnya saja dimanapun berada, baik yang masih sekolah maupun yang sudah lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, saya mengajak kepada teman-teman semuanya, khususnya di wilayah Ponorogo dan sekitarnya, ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Info masuk di IAIN Ponorogo bisa langsung buka web info IAIN Ponorogo. Insya Allah tempatnya mewah, temannya tambah, ilmunya barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri a'dhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Ustadz Zamzam Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah PAI berbasis TIK yang sangat kita hormati. Tidak lupa juga kepada teman-temanku semua dimanapun berada, khususnya dari kelas PAIF Angkatan 2017 yang sangat-sangat saya sayangi. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan tentang kesunahan-kesunahan saat Idul Fitri. Berbicara mengenai Idul Fitri, ada beberapa tradisi di Indonesia yang sampai saat ini masih dilakukan dan dipertahankan. Misalnya mudik, silaturahim, halal bihalal, takbir keliling, membuat ketupat, dan lain sebagainya. Tapi ada tapinya ini ya. Khusus tahun ini karena ada pandemi COVID-19 atau corona biasa menyebutnya, sehingga ada himbauan dari pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan lain-lain. Maka kita sebagai warga negara yang baik seyogyanya mengikuti himbauan dari pemerintah tersebut. Di balik adanya tradisi-tradisi yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ada kesunahan-kesunahan yang mendasarinya. Lalu, apa saja kesunahan-kesunahan saat Idul Fitri? Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dikukuhkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya fardu kifayah atau kewajiban
kolektif. Salah satu dalil kesunahannya adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Mayoritas pakar tafsir menegaskan bahwa yang dimaksud sholat di dalam ayat itu adalah sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalil lainnya menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah Al-Muhjad juz 3 halaman 39 menyampaikan bahwa Nabi rutin melaksanakan sholat Idul Fitri di setiap tahunnya. Pertama kali beliau mendirikannya adalah pada tahun kedua sejak hijrah ke Madinah, pada tahun di mana perintah kewajiban puasa Ramadan turun di bulan Sya'ban. Sholat Idul Fitri disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Lebih utama dilaksanakan di masjid daripada di tempat lainnya, termasuk di lapangan. Hal ini bila daya tampung di masjid memadai, artinya luas. Apabila sempit, maka lebih utama di lapangan yang memiliki daya tampung yang luas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Kamaluddin Al-Damiri dalam kitab An-Najm Al-Wahhaj juz 6 halaman 456 bahwa melakukan sholat hari raya di masjid lebih utama karena masjid-masjid adalah sebaik-baik, semulia-mulia dan sebersih-bersihnya tempat, dan karena para imam senantiasa sholat hari raya di Mekah di Masjidil Haram. Hal ini bila masjid luas seperti Masjidil Haram dan Baitul Maqdis. Apabila tidak demikian, maka tanah lapang lebih utama karena Nabi sholat di lapangan sebab sempitnya masjid beliau. Apabila imam sholat bersama masyarakat dalam kondisi demikian di masjid, maka makruh karena memberatkan mereka. Khusus bagi perempuan, menurut Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani dalam kitab Hasyiyah Al-Syarwani juz 3 halaman 40, perempuan sunnah keluar rumah untuk sholat Idul Fitri di masjid, lapangan atau tempat lainnya bila ia adalah wanita tua yang tidak berpenampilan genit dengan syarat memakai pakaian sederhana tanpa parfum serta mendapat izin dari suami bagi yang bersuami. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut seperti wanita muda atau perempuan tua yang genit, yang lebih baik adalah sholat Idul Fitri di rumah. Makruh bagi mereka keluar rumah untuk mengikuti sholat Idul Fitri, bahkan haram bila tanpa izin dari suami atau mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Waktu sholat Idul Fitri dimulai adalah sejak terbitnya matahari sampai masuk waktu zuhur atau tergelincirnya matahari. Sunnah mengakhirinya hingga matahari naik 1 tombak. Bahkan melakukan sholat Idul Fitri sebelum batas waktu tersebut hukumnya makruh karena ada ulama yang tidak mengesahkannya. Sholat Idul Fitri dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan niat sholat Idul Fitri. Lafalnya Bismillahirrahmanirrahim.
usolli sunnatal idul fitri makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu. Di rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah, sunnah takbir sebanyak 7 kali. Di rakaat kedua sebelum membaca surah Al-Fatihah sebanyak takbir tadi sebanyak 5 kali. Kesunahan selanjutnya adalah mandi Idul Fitri. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Tuhfaj Al-Habib Al-Syarah Al-Qotib juz 1 halaman 252 yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, bahwa sunnah bagi siapapun, laki-laki maupun perempuan, bahkan wanita yang tengah haid atau nifas, melakukan mandi Idul Fitri. Kesunahan ini juga berlaku bagi yang tidak menghadiri sholat Idul Fitri, seperti orang sakit dan lain-lain. Waktu mandi ini dimulai sejak tengah malam Idul Fitri atau pas hari raya Idul Fitri itu sampai tenggelamnya matahari di keesokan harinya. Lebih utama dilakukan setelah terbit fajar atau waktu subuh lah kira-kira. Niat mandi tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghuslal lidil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Seperti itu. Kesunahan yang nomor 3 adalah menghidupi malam Idul Fitri dengan banyak beribadah. Dianjurkan menghidupi malam hari raya Idul Fitri dengan sholat, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca kitab, dan bentuk ibadah lainnya. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Daruqutni. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya lailatal aidi lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Yang artinya, barang siapa menghidupi 2 malam hari raya, hatinya tidak mati di hari matinya beberapa hati. Hadis ini tergolong lemah, namun tetap bisa dipakai sebab berkaitan dengan keutamaan amal, tidak berbicara halal haram atau akidah. Kesunahan ini bisa hasil dengan menghidupi sebagian besar malam hari raya. Pada malam hari raya Idul Fitri ini juga disunahkan untuk memperbanyak doa, sebab termasuk waktu yang mustajabah. Sebagaimana terkabulnya doa di malam Jumat, 2 malam awal bulan Rajab, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban. Kesunahan selanjutnya atau nomor 4 adalah memperbanyak bacaan takbir. Salah satu syiar yang identik dengan Idul Fitri adalah kumandangnya takbir. Anjuran memperbanyak takbir ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Yang artinya, dan sempurnakanlah bilangan Ramadan dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Ada 2 jenis takbir Idul Fitri. Pertama, takbir muqayyad atau dibatasi, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat, baik fardu atau sunnah. Setiap selesai sholat dianjurkan untuk membaca takbir. Kedua, takbir mursal atau dibebaskan, yaitu takbir yang dilakukan tidak terbatas setelah sholat, bisa dilakukan di setiap kondisi.
Menurut Syekh Sa'id bin Muhammad Bu'ali Baisyun dalam kitab Busyra Al-Karim halaman 426, takbir Idul Fitri bisa dikumandangkan di mana saja, di rumah, di jalan, di masjid, di pasar, dan tempat lainnya. Kesunahan takbir Idul Fitri dimulai sejak tenggelamnya matahari pada malam 1 Syawal sampai takbiratul ihramnya imam sholat id bagi yang berjamaah, atau takbiratul ihramnya musolli sendiri bagi yang sholat sendirian. Pendapat lain menyatakan waktunya habis saat masuk waktu sholat id yang dianjurkan, yaitu ketika matahari naik kira-kira 1 tombak, baik imam sudah melaksanakan takbiratul ihram atau tidak. Salah satu contoh bacaan takbir yang biasa dilantunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu salah satunya. Ada yang lain, versi yang lain. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'adza zutahu wa hazamal ahzab wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesunahan selanjutnya atau nomor 5 yaitu makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Menurut Syekh Qutb Asy-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juz 1 halaman 592, sebelum berangkat sholat Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu. Anjuran ini berbeda dengan sholat Idul Adha yang disunahkan makan setelahnya. Hal tersebut adalah karena mengikuti sunnah Nabi, dan yang lebih utama untuk dimakan adalah kurma dalam hitungan ganjil. Nah, bisa 1, 3, 7 dan seterusnya. Makruh hukumnya meninggalkan anjuran makan ini sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dari kitab Al-Um. Kesunahan selanjutnya atau nomor 6 adalah
berjalan kaki menuju tempat sholat. Berjalan kaki menuju tempat sholat id hukumnya sunnah berdasarkan ucapan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang artinya termasuk sunnah Nabi adalah keluar menuju tempat sholat id dengan berjalan. Selain itu, yang termasuk kesunnahan dalam perjalanan menuju tempat sholat id adalah membedakan rute jalan berangkat dan pulang tempat dari sholat id atau pulang dari sholat id. Menurut Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj juz 1 halaman 591, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, rute perjalanan pulang dan pergi ke tempat sholat id hendaknya berbeda. Dianjurkan rute keberangkatan lebih panjang daripada jalan pulang. Di antara hikmahnya adalah agar memperbanyak pahala menuju tempat ibadah. Anjuran ini juga berlaku saat perjalanan haji, membesuk orang sakit, dan ibadah lainnya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dari beberapa poin tadi dapat kita simpulkan bahwa kesunahan saat Idul Fitri antara lain: 1. Sholat Idul Fitri. 2. Mandi pada saat hari raya Idul Fitri. 3. Menghidupi malam Idul Fitri dengan banyak beribadah. 4. Memperbanyak bacaan takbir sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Yang kelima, makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Keenam, berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Fitri, dan dianjurkan lebih utama berangkat dan pulang melalui rute yang berbeda. Nah, Bapak dosen yang saya hormati serta teman-temanku semua yang saya sayangi, sebenarnya kalau kita mau membaca dan membuka redaksi-redaksi yang lain secara mendalam, saya yakin masih banyak kesunahan-kesunahan yang ada saat Idul Fitri. Bukan hanya beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Maka ini tugas kita bersama untuk mencari kesunahan-kesunahan yang lain, sehingga ilmu kita semakin bertambah dan amal kita pun juga semakin bertambah dengan mengerjakan amalan-amalan atau kesunahan-kesunahan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video ini ada banyak sekali kesalahan dalam hal apapun, karena sejatinya saya bukan bermaksud menggurui. Ini semata-mata karena tugas, dan karena sejatinya saya masih proses belajar, dan insya Allah selamanya akan terus belajar. Wa khairan wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.